Halo, perkenalkan saya Yudiati Puspitasari Vivin. Saya merupakan mahasiswa Universitas Pancabakti tahun angkatan 2019-2020 di Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen. NIM saya 1910417100. Pada video saya kali ini, saya akan membahas soal-soal ujian akhir semester atau UAS pada mata kuliah Manajemen Operasi 1. Adapun soal dan jawaban sebagai berikut. Bagian yang pertama, nomor 1. Bagian A, berapa kali saudara menghadiri kuliah melalui Zoom? Saya mengikuti kuliah melalui Zoom pada mata kuliah Manajemen Operasi 1 sebanyak 6 kali. Yang pertama pada tanggal 3 Oktober 2020, pertemuan 1 dan 2. Yang kedua, tanggal 24 Oktober 2020, pertemuan 3 dan 4. Yang ketiga, 14 November 2020, pertemuan 5 dan 6. Yang keempat, 5 Desember 2020, pertemuan 7 dan 8. Yang kelima, 19 Desember 2020, pertemuan 10, 9 dan 10. Yang keenam, tanggal 14 Januari 2021, pertemuan 11 dan 12. Soal yang kedua. Apa saja yang sudah Anda pelajari mengenai Manajemen Operasi 1 dari dosen Bapak Adi Mursalin SEMM melalui Zoom? Sebutkan dan jelaskan. Yang sudah saya pelajari mengenai Manajemen Operasi 1 dari dosen yang dipimpin oleh Bapak Adi Mursalin SEMM ialah sebagai berikut. Yang pertama, tentang manajemen operasi, yaitu membahas tentang definisi manajemen operasional menurut para ahli. Dan yang kedua, yang kita bahas definisinya menurut para ahli, menurut Krajewski dan Riesman tahun 2022, mendefinisikan operations management merupakan pengarahan dan pengawasan proses yang mengubah bentuk input menjadi barang dan jasa atau output. Keputusan operasi manajemen terdiri dari 5 kategori. Yang pertama, strategi choice atau strategi operasional. Yang kedua adalah proses, meliputi proses, manajemen, perencanaan, proses bisnis, dan manajemen teknologi. Yang ketiga adalah quality, yang keempat adalah capacity, dan yang kelima adalah operationalizations atau supply chain management. Di dalamnya ada processing, inventory management, engagement planning, resources planning, dan lean system atau dan scheduling. Kita lanjut pada menurut para ahli. Menurut Pangestu Subagio mendefinisikan manajemen operasional adalah perencanaan ilmu manajemen untuk mengatur seluruh kegiatan produksi atau operasional agar dapat dilakukan secara efisien. Kita lanjut menurut Edi Herianto mendefinisikan manajemen operasional adalah suatu proses yang berkesinambungan dan efektif dalam menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Yang selanjutnya adalah menurut Barry Render dan Jay Heiser mendefinisikan manajemen operasional adalah serangkaian kegiatan atau proses yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Oke, itu tadi adalah definisi manajemen operasional menurut para ahli.
Yang kedua yang sudah dipelajari dalam manajemen operasional adalah ruang lingkup manajemen operasional. Ruang lingkup manajemen operasional terdiri dari 3, yaitu perencanaan sistem produksi, pengendalian produksi, dan juga sistem informasi produksi. Apa itu? Mari kita bahas secara rinci. Yang pertama, perencanaan sistem produksi. Perencanaan sistem produksi dimulai dari proses perencanaan produksi. Tujuannya adalah untuk menghasilkan barang dan atau jasa yang dikehendaki yang sesuai dengan kebutuhan para konsumen. Baik itu mengenai kuantitas, kualitas, harga, dan waktu. Dalam lingkup perencanaan sistem produksi dan ada beberapa hal yang patut diperhatikan. Antara lain, 1. Penentuan lokasi pabrik. Yang kedua, penentuan tata letak fasilitas pabrik. Yang ketiga, perencanaan lingkungan kerja, dan yang keempat, persoalan standar. Kita lanjut, ruang lingkup yang kedua adalah pengendalian produksi. Pengendalian produksi adalah proses produksi yang dijalankan oleh manajemen operasional. Pengendalian yang berdasarkan pada perencanaan yang sudah diputuskan sebelumnya. Pengendalian produksi mencakup 5 hal antara lain: pengendalian bahan baku, pengendalian biaya produksi, pengendalian tenaga kerja, pengendalian kualitas, dan pemeliharaan. Kita lanjut ke ruang lingkup yang ketiga adalah sistem informasi produksi. Umumnya terdiri dari 3 bagian, di antaranya yang pertama, struktur organisasi, yang kedua, produksi atas dasar pesanan, yang ketiga adalah produksi untuk pasar. Kita lanjut dengan manajemen operasional dengan tujuan. Tujuan umum dan tujuan khusus mempelajari manajemen operasi, yaitu yang pertama, tujuan umum ialah mahasiswa mampu menjelaskan secara komprehensif konsep dan teori manajemen operasional guna pengembalian keputusan bisnis, sehingga mahasiswa mampu mengevaluasi praktik manajemen operasional dan menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan khususnya ialah mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup manajemen operasional, merancang sistem transformasi input, proses, dan output pada perusahaan jasa dan manufaktur. Yang ketiga adalah membandingkan operasional pada manufaktur dan servis. Dan yang keempat, menghitung dan menganalisis tingkat produktivitas pada setiap perusahaan. Kita lanjut pada rangkuman dari manajemen operasional. Yang dipelajari dalam operasi tersebut ialah efektivitas strategi suatu produk memerlukan penelitian, perancangan dan penjelasan suatu produk dari transisi produk menjadi produksi. Hanya melalui implementasi strategi yang efektif, fungsi produksi dapat mendukung pencapaian nilai maksimum dari sebuah organisasi. Yang ketiga adalah manajemen operasi harus dapat membangun suatu sistem pengembangan produk yang mempunyai kemampuan untuk dipahami, didesain, dan menghasilkan produk yang bermanfaat kompetisi bagi perusahaan. Dan terakhir adalah manajemen operasi harus dapat mencermati perubahan siklus hidup produk yang didasarkan atas pengamatan terhadap lingkungan organisasi dan selalu menjalin komunikasi yang baik dalam konsumen, mengelola produk, proses, dan pemasok sehingga tingkat kesuksesan produk berhasil. Oke, kita lanjut ke materi perbandingan manajemen operasional pada jasa, manufaktur, dan barang. Perusahaan jasa itu tidak berwujud, tidak tahan lama, output tidak dapat disimpan, kontak dengan konsumen tinggi, waktu respons singkat, fasilitas kecil, intensif, tenaga kecil,
kualitas tidak mudah diukur. Sedangkan perbedaan antara manufaktur barang yaitu bentuk fisik tahan lama, output dapat disimpan, kontak dengan pelanggan kecil, fasilitas banyak, dan intensitas modal dan juga kualitas mudah diukur. Itu tadi materi-materi yang pernah dibahas pada manajemen operasional. Kita lanjut pada materi yang kedua adalah tentang strategi operasi. Jadi yang pernah dibahas pada strategi operasi yaitu strategi operasi menurut para ahli. Kita bahas satu persatu, kita mulai. Jadi menurut para ahli, strategi operasi menurut Andrian tahun 1984, strategi operasional merupakan visi jangka panjang, terdiri dari misi, tujuan, kebijakan, dan distinctive kompetensi suatu perusahaan. Sedangkan menurut Hill 1989, strategi merupakan suatu cara yang menekankan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan manufaktur dan pemasaran. Semuanya bertujuan untuk mengembangkan perspektif corporate melalui agensi. Sedangkan menurut Skinner 1978, strategi merupakan filosofi yang berkaitan dengan alat untuk mencapai tujuan. Yang terakhir adalah menurut Hayles dan Wells, Reed 1978. Strategi mengandung arti semua bagian yang ada dalam lingkup perusahaan, termasuk di dalamnya mengalokasikan semua sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Itu tadi definisi strategi operasi menurut para ahli. Sedangkan yang dimaksud dengan strategi operasi adalah perancangan suatu barang atau jasa dengan melihat kualitas perancangan proses. Dengan melihat kualitas perancangan proses, pemilihan lokasi, perancangan tata letak, sumber daya manusia, dan rancangan pekerjaan. Berikut manajemen rantai pasokan, persediaan, penjadwalan, serta pemeliharaan yang diterapkan guna menghasilkan tujuan yang efektif sesuai dengan strategi organisasi tersebut. Pada rencana suatu organisasi untuk mencapai visi dan tujuannya, strategi ini memanfaatkan peluang dan kekuatan, menetralkan ancaman, serta menghindari kelemahan, sehingga setiap wilayah fungsional mempunyai strategi untuk mencapai visinya dan membantu organisasi mencapai tujuan keseluruhan. Yang selanjutnya, isu-isu strategi pada tahapan antara lain perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Apa itu? Mari kita bahas secara detail. Yang pertama, isu strategis pada tahapan perkenalan, yaitu desain dan pengembangan produk sangat penting. Yang kedua, perubahan produk pada proses perubahan desain. Yang ketiga, kelebihan kapasitas. Yang keempat, proses produksi pendek. Dan yang kelima, keahlian tenaga kerja tinggi. Yang keenam, biaya produksi tinggi. Dan yang ketujuh, model dibatasi. Dan yang kedelapan, perhatian pada kualitas. Sedangkan isu-isu strategis pada tahapan pertumbuhan antara lain peramalan sangat penting. Yang kedua, produksi dan proses reliable. Yang ketiga, perbaikan produk yang kompetitif. Yang keempat, peningkatan kapasitas. Dan yang kelima, perubahan ke arah orientasi produk. Dan yang selanjutnya adalah peningkatan distribusi. Selanjutnya pada isu-isu strategis pada tahap kedewasaan.
yaitu standarisasi, adanya perubahan produk, kapasitas optimal, meningkatkan stabilitas produk pabrik. Yang selanjutnya ada rendahnya keahlian tenaga kerja, adanya proses produksi panjang, perhatian pada perbaikan dan penurunan biaya produksi. Yang terakhir adalah pemeriksaan kembali kebutuhan desain. Itu tadi adalah isu-isu pada tahap kedewasaan. Yang terakhir adalah isu-isu strategis pada tahap penurunan. Mencakup diferensiasi produk kecil, meminimalkan biaya, kelebihan kapasitas dalam industri, memangkas jalur-jalur yang tidak menghasilkan margin, dan selanjutnya adalah pengurangan kapasitas. Itu tadi isu-isu strategis pada tahapan perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Kita lanjut pada materi strategi operasi tentang pertimbangan-pertimbangan utama untuk mencapai operasi global, yaitu desain produk global, desain proses global dan teknologi, analisis lingkungan fasilitas global, dan dampak budaya dan etika. Kita masuk pada indikator-indikator strategi, antara lain, saya ulangi, kita masuk pada indikator-indikator strategi operasi, antara lain, yang pertama, komitmen pada kegiatan yang ada di dalam lingkup perusahaan. Yang kedua, kondisi saat ini dan yang telah direncanakan. Yang ketiga, proses transformasi, yakni kegiatan organisasi yang bisa mengubah masukan menjadi nilai tambah keluaran. Dan yang keempat adalah disentif kompetensi, yakni kemampuan spesifik yang ada pada perusahaan tersebut untuk menghasilkan nilai tambah melalui proses transformasi serta mengandung tujuan perusahaan secara keseluruhan. Kita masuk pada perencanaan strategi operasi yang khas, antara lain yang antara lain yang pertama, perencanaan produksi. Yang pertama adalah perencanaan produksi. Perencanaan produksi yakni perencanaan yang berhubungan langsung dengan metode dan teknologi yang dibutuhkan pada pekerjaan. Yang kedua adalah perancangan keuangan. Perencanaan keuangan ialah perencanaan yang berhubungan dengan dana yang digunakan dan dibutuhkan untuk kegiatan aktivitas operasional. Yang ketiga adalah perencanaan fasilitas. Perencanaan fasilitas ialah perencanaan yang berhubungan dengan fasilitas serta layout pekerjaan yang dibutuhkan guna mendukung tugas pekerjaan. Yang keempat adalah perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran yakni perencanaan yang berhubungan dengan keperluan penjualan serta distribusi produk, baik barang maupun jasa. Yang kelima adalah perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia yakni perencanaan yang berhubungan dengan rekrutmen, penseleksian, dan penempatan orang-orang dalam berbagai bidang pekerjaan. Kita masuk pada penyusunan strategi operasi untuk mengembangkan bisnis, antara lain sebagai berikut. Strategi operasi sebagai dasar penyusunan rencana kerja, yakni pendekatan pengembangan yang membutuhkan pendekatan SWOT, pendekatan sistem, dan pendekatan kesenjangan perencanaan, sasaran, dan pencapaian strategi. Itu tadi adalah materi bahasan strategi operasi yang pernah dipelajari. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang manajemen rantai pasok atau supply chain management yang pernah dipelajari. Kita masuk yang pertama.
Supply chain management atau manajemen rantai pasokan adalah serangkaian kegiatan yang melalui koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, persediaan, dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi, logistik, dan pengolahan informasi informasi mulai dari pelanggan hingga ke pemasok. Selanjutnya, menurut para ahli, manajemen rantai pasok mendapatkan beberapa definisi. Yang pertama, kita bahas tentang menurut Turban 2004. Komponen dari supply chain management terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang pertama, upstream atau upstream supply chain. Bagian upstream, hulu, adalah supply chain meliputi aktivitas dari suatu perusahaan manufacturing dengan para penyalurnya, yang mana dapat manufacturers, assemblers, dan keduanya, dan koneksi mereka kepada para penyalur. Yang kedua adalah internal supply chain. Bagian dari internal supply chain meliputi semua proses in-house yang digunakan dalam mentransformasikan masukan dari para penyalur ke dalam keluaran organisasi tersebut. Hal ini meluas dari waktu masuk ke dalam organisasi. Di dalam internal supply chain, perhatian yang utama adalah menjelaskan produksi, fabrikasi, dan pengendalian persediaan. Yang ketiga adalah downstream supply chain atau bagian hulu supply chain. Meliputi semua aktivitas yang melibatkan pengiriman kepada para pelanggan akhir. Di dalam downstream supply chain, perhatian diarahkan pada distributor, pergudangan, transportasi, dan after sales service. Itu tadi. Yang kedua adalah tentang tujuan strategi supply chain management. Dalam mengelola rantai pasokan, memerlukan suatu proses, yaitu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian operasi rantai pasokan. Tujuan manajemen rantai pasokan adalah dengan menyelaraskan permintaan dan penawaran efektif yang seefisien mungkin. Masalah-masalah utama dalam rantai pasokan terkait dengan antara lain menentukan tingkat outsourcing yang tepat, mengelola pembelian atau pengadaan suatu barang, pengelola pasokan, pengelola hubungan terhadap pelanggan, mengidentifikasikan masalah dan merespon masalah dengan cepat, dan mengelola resiko. Itu tadi adalah menurut Stephenson 2009. Kita masuk pada keberhasilan manajemen rantai pasok. Memerlukan item antara lain, yang pertama, mendukung sumber daya manusia, kepemimpinan, dan komitmen untuk berubah. Yang kedua, memahami sejauh mana perubahan yang diperlukan. Yang ketiga, menyetujui visi dan proses inti manajemen rantai pasok. Dan yang keempat adalah komitmen pada perlunya sumber daya dan kekuasaan atau wewenang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Itu tadi adalah indikator keberhasilan manajemen rantai pasok. Selanjutnya kita membahas pada proses-proses bisnis inti manajemen rantai pasok melalui hal sebagai berikut. Yang pertama, customer relationship management.
Yang kedua, Customer Service Management. Yang ketiga, Demand Management. Yang keempat, Customer Demand Fulfillment. Yang kelima, Manufacturing Flow Management. Yang keempat, Pro-Recruitment. Yang ketujuh, pengembangan produk dan komersialisasi. Dan kedelapan adalah retur. Selanjutnya kita akan membahas pada jenis persediaan yang berpengaruh terhadap aliran rantai pasok. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, barang baku. Yang kedua, barang setengah jadi. Dan yang ketiga adalah barang komoditas. Dan yang keempat adalah barang proyek. Oke. Kita lanjut pada keberhasilan manajemen rantai pasok. Oke, tadi kita sudah membahas ini. Kita lanjut materi selanjutnya ke manajemen persediaan, yaitu materi yang pernah dibahas pada semester ini. Kita masuk pada pengertian dari manajemen persediaan. Manajemen persediaan ialah salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah mulai dari cara memproses persediaan, penyimpanan, hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Jenis-jenis persediaan antara lain bahan baku, bahan setengah jadi, dan barang jadi. Selanjutnya kita membahas pada perputaran persediaan. Ialah perputaran persediaan merupakan salah satu rasio dari aktivitas untuk memperoleh perputaran dari persediaan. Didapat dengan jalan membagi harga pokok penjualan dengan persediaan rata-rata. Oke, kita masuk kepada jenis-jenis biaya persediaan. Yang pertama adalah biaya penyimpanan, yaitu biaya-biaya yang timbul karena perusahaan menyimpan persediaan. Biaya penyimpanan sangat bergantung pada kuantitas barang yang disimpan. Biaya yang termasuk dalam biaya penyimpanan antara lain, yang pertama, biaya yang berhubungan dengan tempat penyimpanan seperti listrik, pendingin udara, dan lain-lain. Yang kedua adalah biaya modal, yakni kesempatan mendapatkan pendapatan dari jumlah modal yang diinvestasikan dalam persediaan. Yang ketiga adalah biaya kerusakan persediaan. Yang keempat adalah biaya asuransi persediaan. Yang kelima adalah biaya perhitungan fisik. Yang keenam adalah biaya pajak. Dan yang ketujuh adalah biaya kehilangan akibat pencurian atau perampokan. Itu tadi adalah rincian dari biaya penyimpanan. Kita masuk yang kedua tentang biaya pemesanan atau pembelian. Biaya pemesanan atau pembelian merupakan biaya-biaya yang ditimbulkan karena perusahaan membutuhkan persediaan. Biaya-biaya tersebut meliputi yang pertama, proses pesanan. Oke, yang kedua, sarana komunikasi seperti telepon, fax, internet. Yang ketiga adalah pengiriman barang dan yang keempat adalah pemeriksaan barang. Oke, kita masuk yang ketiga adalah biaya yang timbul akibat perusahaan kehabisan persediaan. Biaya yang ditimbulkan adalah yang pertama, kehilangan penjualan, yang kedua kehilangan pelanggan, yang ketiga biaya pemesanan dan ekspedisi khusus, dan yang keempat biaya-biaya tenaga kerja atau upah, yang kelima terganggunya operasional perusahaan, yang keenam target pekerjaan terhambat, yang ketujuh meningkatnya biaya utang lancar. Oke, itu tadi jenis-jenis biaya persediaan. Kita masuk
pada analisis persediaan. Apa itu? Mari kita bahas secara detail. Yang dimaksud dengan analisis persediaan ialah analisis ABC adalah metode dalam manajemen persediaan untuk mengendalikan sejumlah kecil barang tetapi mempunyai nilai investasi yang tinggi. Yang selanjutnya kita membahas tentang economic order quantity adalah cara perhitungan stok barang untuk memanajemen persediaan supaya perusahaan dapat terhindar dari penumpukan stok barang. Adanya penumpukan stok barang bisa saja didapat dari bahan baku atau barang yang bernilai tinggi. Akibatnya menumpuknya stok dari total biaya produksi atau harga pokok produksi yang dapat diperoleh sangat tinggi secara keseluruhan. Oke, selanjutnya kita masuk pada apa yang dimaksud dengan recorder point. Recorder point adalah sebuah titik di mana sebuah barang yang ada di gudang harus ditambah persediaannya sebelum kehabisan. Oke, kita masuk pada stock safety. Apa itu? Yang dimaksud dengan stock safety adalah persediaan tambahan yang diadakan untuk melindungi dan menjaga kemungkinan terjadinya kekurangan persediaan. Itu tadi adalah materi-materi yang dibahas pada manajemen persediaan. Kita lanjut kepada materi selanjutnya yang pernah dibahas adalah tentang just in time. Oke, yang pertama kita membahas tentang apa yang dimaksud dengan JIT atau just in time. Adalah suatu sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai tujuan. Penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi, sehingga perusahaan mampu menyerahkan produknya, baik barang maupun jasa sesuai kehendak konsumen tepat waktu. Oke, kita masuk kepada prinsip just in time. Menurut para ahli seperti Indrajit dan Pranoto tahun 2003, prinsip just in time adalah menghilangkan sumber-sumber pemborosan produksi dengan cara menerima jumlah yang tepat dari bahan baku dan memproduksinya dalam jumlah yang tepat pada tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Tujuan utama yang diinginkan dicapai dari sistem just in time. Ada 4 aspek pokok just in time, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menghilangkan semua aktivitas atau sumber daya yang tidak memberikan nilai tambah terhadap produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Yang kedua, komitmen terhadap kualitas prima, menekankan pada kualitas produk yang dihasilkan. Dan ketiga adalah mendorong perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi. Staff maintenance akan terus melakukan perbaikan dalam proses produksi sehingga dapat diaplikasikan oleh staf operator atas sistem produksi yang terbaik. Dan aspek pokok yang keempat adalah memberikan tekanan pada penyederhanaan aktivitas dan peningkatan visibilitas aktivitas yang memberikan nilai tambah. Oke, itu tadi adalah 4 aspek pokok just in time. Kita masuk kembali kepada kemitraan just in time. Yang dimaksud dengan kemitraan just in time adalah ketika pemasok dan pembeli bekerja sama dengan sebuah sasaran, bertimbal balik untuk menghilangkan pemborosan dan menekan biaya. Oleh karena itu, diperlukan pemasok yang dapat diajak untuk
bekerja sama dalam usaha penyediaan material dengan kualitas bagus dan tepat waktu. Oke, kita masuk kepada sasaran dari kemitraan just in time. Antara lain, yang pertama adalah sasarannya menghilangkan aktivitas yang tidak perlu, seperti penerimaan pemeriksaan barang yang datang, serta pekerjaan dokumentasi yang berkaitan dengan penawaran, penagihan, dan pembayaran. Sasaran kemitraan yang kedua adalah menghilangkan perlunya penyiapan persediaan di pabrik untuk mengirimkan barang dalam lot-lot yang kecil langsung ke departemen yang menggunakannya saat barang tersebut diperlukan. Sasaran dari kemitraan just in time yang selanjutnya adalah menghilangkan persediaan dalam transit dalam mendorong para pemasok dan calon pemasok untuk memilih lokasi di dekat penjual, serta melakukan pengiriman dalam waktu kecil tetapi sering. Semakin pendek aliran bahan pada saluran sumber daya, maka semakin sedikit pula jumlah persediaannya. Oke. Yang terakhir adalah peningkatan kualitas dan keandalan melalui komunikasi, kerjasama, dan komitmen jangka panjang. Itu tadi merupakan sasaran dari kemitraan just in time. Kita masuk pada persediaan konsinyasi. Ialah persediaan konsinyasi merupakan suatu kesepakatan di mana pihak pemasok menyimpan barang dalam persediaannya hingga barang tersebut diperlukan. Oke, kita masuk kepada teknik-teknik just in time. Antara lain, yang pertama ada pemasok, tata letak, persediaan, penjadwalan, pemeliharaan preventif, kualitas produksi, pemberdayaan pekerjaan, dan komitmen. Apa itu? Mari kita bahas dengan detail. Yang pertama, pemasok. Sedikit penjualan, hubungan pemasok yang mendukung, pengiriman kualitas tinggi yang tepat waktu dan langsung ke area kerja. Tata letak, sel kerja, teknologi kelompok, mesin yang fleksibel, area kerja yang teratur, berkurangnya lahan kerja untuk persediaan. Selanjutnya persediaan. Ukuran lot kecil, waktu penyetelan yang lebih sedikit, bagian-bagian penyimpanan yang terspesialisasi. Penjadwalan. Tidak adanya penyimpangan dari jadwal. Penjadwalan tingkat pemasok memiliki informasi mengenai jadwal, teknik-teknik Kanban. Oke, kita masuk pada pemeliharaan preventif, terjadwal, rutinitas harian, dan keterlibatan operator. Selanjutnya kita masuk pada kualitas produksi. SPC, pemasok yang berkualitas, kualitas dari perusahaan. Sedangkan pemberdayaan pekerja itu tenaga kerja yang diberdayakan dan dilatih sila. Dukungan pelatihan, kualifikasi pekerja yang sedikit untuk memastikan fleksibilitas dari para pekerja. Oke, teknik just in time antara lain yang terakhir adalah komitmen, dukungan dari pihak manajemen, pekerja, dan pemasok. Itu tadi adalah teknik-teknik just in time. Kita masuk pada keuntungan dari just in time. Yang pertama adalah tingkat persediaan atau stok level yang rendah sehingga penghemat tempat penyimpanan dan biaya terkait seperti biaya sewa tempat dan biaya asuransi. Keuntungan just in time yang kedua adalah bahan-bahan produksi hanya diperoleh saat diperlukan saja sehingga hanya memerlukan modal kerja yang rendah. Keuntungan just in time yang ketiga adalah dengan tingkat persediaan yang rendah, kemungkinan terjadinya pemborosan akibat produk yang ketinggalan zaman. Lewat kadaluarsa dan rusak atau usang akan menjadi semakin rendah. Yang kelima, keuntungannya adalah
menghindari penumpukan produk jadi yang tidak terjual akibat perubahan mendadak dalam permintaan. Yang kelima, memerlukan penekanan pada kualitas bahan-bahan produksi yang dipasok oleh supplier atau pemasok sehingga dapat mengurangi waktu pemeriksaan dan pengerjaan ulang. Itu tadi keuntungan dari just in time. Selanjutnya kita akan membahas pada kelemahan dari just in time. Yang pertama adalah sistem produksi just in time tidak memiliki toleransi terhadap kesalahan atau zero tolerance, sehingga akan sangat sulit untuk melakukan perbaikan atau pengerjaan ulang pada bahan-bahan produksi atau produk jadi yang mengalami kecacatan. Hal ini dikarenakan tingkat persediaan bahan-bahan produksi dan barang jadi yang sangat minim. Kelemahan yang kedua adalah ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemasok, baik dalam kualitas maupun ketepatan pengiriman pada umumnya di luar lingkup perusahaan manufakturing yang bersangkutan. Keterlibatan pengiriman oleh suatu pemasok akan mengakibatkan keterlambatannya semua jadwal produksi yang telah direncanakan. Kelemahan yang ketiga adalah biaya transaksi yang relatif tinggi akibat frekuensi transaksi yang tinggi. Yang keempat adalah perusahaan manufakturing yang bersangkutan akan sulit untuk memenuhi permintaan yang mendadak tinggi karena pada kenyataannya tidak ada produk jadi yang lebih atau stok barang. Itu tadi adalah kelemahan dari just in time. Kita masuk lagi kepada perbandingan just in time dengan sistem tradisional. Oke. Kita membahas yang pertama JIT. Perbandingan JIT dan tradisional. JIT yaitu sistem tarikan, sedangkan tradisional sistem dorongan. JIT persediaan tidak signifikan, sedangkan tradisional memiliki persediaan signifikan. JIT basis pemasok sedikit, sedangkan tradisional basis pemasok banyak. JIT kontrak jangka panjang dengan pemasok, sedangkan tradisional kontrak jangka pendek dengan pemasok. JIT pemanufakturan struktur seluler, sedangkan tradisional pemanufakturan terstruktur departemen. JIT karyawan berkeahlian ganda, sedangkan tradisional karyawan terspesialisasi. JIT jasa tersentralisasi, sedangkan tradisional jasa tersentralisasi. Yang JIT keterlibatan karyawan tinggi, sedangkan tradisional keterlibatan karyawan rendah. JIT gaya manajemen sebagai penyedia fasilitas, sedangkan tradisional gaya manajemen sebagai pemberi perintah. JIT total quality control, sedangkan tradisional effective quality level. Itu tadi perbandingan antara sistem JIT atau just in time dengan sistem tradisional. Oke, itu tadi kita membahas materi-materi yang pernah dipelajari pada semester 3 ini pada manajemen operasional. Selanjutnya kita membahas pada kita membahas soal dari soal-soal UAS. Soal yang ketiga, apa tugas terstruktur yang Anda buat? Jelaskan. Tugas terstruktur yang pernah saya buat antara lain yang pertama, manajemen operasional, itu membahas tentang definisi manajemen operasional menurut para ahli. Yang kedua, ruang lingkup manajemen operasional. Yang ketiga, tujuan umum dan tujuan khusus mempelajari manajemen operasional. Yang ketiga, perbandingan
Yang keempat, perbandingan antara manajemen operasional dan perusahaan jasa dan manufacturing. Dan yang kelima, rangkuman yang dipelajari dalam operasi tersebut. Yang ketujuh adalah perbandingan manajemen operasional pada jasa dan manufaktur barang. Itu tadi manajemen operasional yang pernah saya buat. Untuk tugas yang pernah saya buat, strategi operasi antara lain strategi operasi menurut para ahli. Yang dimaksud dengan strategi operasi, isu-isu operasi, dan pertimbangan-pertimbangan utama untuk mencapai operasi global. Oke. Indikator-indikator strategi operasi, perencanaan strategi operasional yang khas, dan penyusunan strategi operasi untuk mengembangkan bisnis. Oke. Tugas struktur yang pernah saya buat lainnya yaitu tentang manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Rinciannya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan supply chain management atau manajemen rantai pasokan? Yang kedua, komponen dari supply chain management terdiri 3 komponen. Yang keempat adalah tujuan strategi supply chain management, keberhasilan supply chain management, dan proses-proses bisnis inti manajemen rantai pasokan, jenis-jenis persediaan yang berpengaruh terhadap aliran rantai pasokan, dan keberhasilan manajemen rantai pasokan. Sedangkan untuk manajemen persediaan, tugas selanjutnya yang pernah saya buat adalah tentang manajemen persediaan. Yang saya pernah bahas adalah yang pertama tentang apa yang dimaksud dengan manajemen persediaan, jenis-jenis persediaan, perputaran persediaan dari cara menghitung perputaran persediaan, jenis-jenis biaya persediaan, lalu apa yang dimaksud dengan persediaan ABCD atau analisis ABC, dan yang selanjutnya apa yang dimaksud dengan economic order quantity, rumusan economic order quantity, dan apa yang dimaksud dengan recorder point, stock safety, dan cara menentukan recorder point dengan cara menghitung safety stock. Oke, itu tadi yang pernah saya bahas. Selanjutnya yang pernah saya kerjakan, tugas struktur adalah tentang materi just in time. Apa yang pernah saya bahas, yang pernah saya kerjakan antara lain tentang apa yang dimaksud dengan just in time, prinsip just in time, 4 aspek pokok just in time yang dimaksud dengan kemitraan just in time, sasaran dari kemitraan just in time, apa yang dimaksud dengan persediaan konsinyasi, teknik just in time, dan keuntungan serta kelemahan just in time. Perbandingan just in time dengan sistem tradisional. Oke. Itu tadi tugas materi-materi yang pernah saya buat secara terstruktur. Oke. Soal yang keempat, kita masuk pada soal yang keempat. Pertanyaannya adalah, kenapa Anda harus belajar manajemen operasi 1? Manajemen operasi penting untuk dipelajari karena 1. Pada prinsipnya, manajemen operasi memberikan cara pandang yang sistematis dalam melihat proses dalam organisasi. Manajemen operasi ini sudah menjadi isu biasa dalam industri manufaktur atau industri jasa. Yang kedua adalah tentang pemahaman tentang cara mengelola organisasi dengan pendekatan modern akan memudahkan untuk menganalisis dan memperbaiki sistem di perusahaan atau organisasi. Oke, yang ketiga adalah konsep dan tools dalam manajemen operasi pada dasarnya dapat dan banyak diterapkan pada fungsi manajemen yang lain. Hal ini dikarenakan setiap fungsi manajemen akan melibatkan proses dalam pekerjaannya. Oke, yang selanjutnya adalah manajemen operasi menawarkan karir yang cukup menantang seperti fungsi manajemen lainnya.
Di berbagai perusahaan yang sudah biasa dijumpai jabatan manajer operasi bahkan sampai direktur operasi. Oke, yang selanjutnya adalah dalam pendidikan bisnis, peran manajemen operasi dapat dijadikan dua hal, yaitu manajemen operasi menjadi pilar wajib diajarkan pada mahasiswa. Kedua adalah para recruiters secara mencari lulusan perguruan tinggi yang sudah memiliki atau cukup pengetahuan tentang manajemen operasi. Yang selanjutnya, manajemen operasi penting dipelajari karena manajemen operasi merupakan salah satu dari 3 fungsi organisasi seperti produksi, keuangan, pemasaran, dan secara terintegral berhubungan dengan semua fungsi bisnis lainnya. Manajemen operasi mempelajari cara mengatur diri sendiri untuk usaha yang produktif. Oke. Selanjutnya, alasan selanjutnya adalah ingin mengetahui cara barang dan jasa dihasilkan, fungsi produksi menurut segmen yang mencapai produk yang dikonsumsi, dan yang alasan selanjutnya adalah ingin mengetahui hal-hal yang dilakukan oleh manajer operasi sehingga kita dapat mengembangkan kemampuan yang diperlukan jika menjadi manajer. Yang terakhir adalah alasan mengapa penting mempelajari manajemen operasi, karena manajemen operasi merupakan bagian dari perusahaan yang mengkonsumsi atau menghabiskan sebagian besar dari dana perusahaan. Oke, itu tadi adalah soal dan jawaban yang dibahas pada bagian A. Selanjutnya kita akan membahas soal bagian B pada UAS Manajemen Operasi 1. Oke, kita langsung saja pada soal yang pertama, bagian B. Silakan membuka link berikut. Ini adalah ini dan jawablah pertanyaan-pertanyaan yang menyertainya. Oke. Pada link ruang dosen adimursalin.com akan membahas berbagai materi. Oke. Soal yang kedua, setelah saya kita bahas soal yang kedua. Setelah Anda membuka link tersebut di atas, materi-materi apa saja yang dapat Anda pelajari? Sebutkan dan jelaskan secara ringkas. Oke, materi-materi yang sudah saya pelajari pada link tersebut ialah sebagai berikut. Oke. Yang pertama, tentang manajemen operasi. Yang saya pelajari adalah sejarah dan perkembangan manajemen operasi menurut para ahli, pengertian manajemen operasi, manfaat manajemen operasi bagi perusahaan, dan manfaat belajar manajemen operasi. Yang kedua, yang saya pelajari dari link tersebut adalah tentang strategi operasi, mencakup pengertian strategi operasi menurut para ahli, indikator-indikator strategi operasi, perencanaan strategi operasional yang khas, penyusunan strategi operasi untuk mengembangkan bisnis, dan pengaturan strategi operasi pada perkembangan bisnis. Oke. Yang ketiga, yang saya pelajari dari link tersebut adalah mengukur produktivitas. Bagaimana cara mengukur produktivitas, yakni berdasarkan produktivitas penjualan, berdasarkan probabilitas, kuantitas, kualitas, dan tujuan manajemen. Yang kedua adalah bagaimana cara mendukung produktivitas di tempat kerja, mengelola para pegawai unggulan, memberikan hadiah atau imbalan yang kreatif, menambahkan budaya perusahaan yang produktif. Oke, yang keempat adalah yang saya pelajari dari link tersebut tentang peramalan dalam produksi, yaitu pengertian peramalan menurut para ahli. Peramalan dibagi dua kategori, yaitu jangka pendek, saya ulangi. Peramalan terbagi dalam 3 kategori, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
Yang selanjutnya saya mempelajari tentang jenis peramalan, pendekatan peramalan, dan metode peramalan. Oke, yang saya pelajari pada link tersebut, nah selanjutnya adalah tentang materi kapasitas produksi, yaitu pengertian kapasitas produksi, aspek-aspek kapasitas produksi, dan jenis-jenis kapasitas produksi menurut para ahli. Oke. Yang keenam adalah materi yang saya pelajari dari link tersebut adalah tentang strategi proses, yaitu pengertian strategi proses, tujuan strategi proses, 4 strategi proses, dan perbandingan pilihan dan analisis desain proses. Oke, yang ketujuh adalah tentang manajemen persediaan. Yang saya pelajari yaitu pengertian manajemen persediaan, fungsi manajemen persediaan, pendekatan metode manajemen persediaan, ya, manajemen persediaan. Oke. Materi selanjutnya yang saya pelajari dari link adalah analisis 10 keputusan manajemen operasi, di antaranya pada PT Dirgantara Indonesia, antara lain perancangan barang dan jasa, yang kedua mutu, perancangan proses dan kapasitas, pemilihan lokasi, perancangan tata letak, sumber daya manusia dan rancangan kerja, manajemen rantai pasok, persediaan, penjadwalan, pemeliharaan. Oke, itu tadi materi-materi yang saya pelajari pada link ruangdosen.paadimursalin.com. Oke, kita masuk pada soal yang ketiga bagian B. Ada berapa jumlah video yang Anda tonton setelah Anda membuka link tersebut? Video-video tersebut yang Anda tonton berbicara mengenai apa saja dan siapa pembicara serta manfaat apa yang Anda peroleh dalam menonton video-video tersebut. Jadi, video tersebut yang saya tonton sebanyak 19 video. Ya, antara lain sebagai berikut, akan saya bahas satu persatu. Oke, yang video yang pertama yaitu materi yang dipelajari video tersebut tentang sistem produksi produk usaha. Materi tentang manajemen produksi. Nama pembicara yaitu Dewi Kenen. Manfaat yang saya peroleh setelah menonton video tersebut adalah yang pertama, saya memperoleh ilmu dan pengetahuan tentang perbedaan antara manajemen dan produksi, pengertian produksi, tujuan manajemen produksi, pentingnya manajemen produksi untuk sebuah perusahaan, dan mengetahui perbedaan antara proses dan produksi, serta proses produksi terdiri dari dua bagian, yaitu proses produksi terus-menerus dan produksi terputus-putus. Itu tadi materi yang saya tonton pada video pertama. Kita masuk pada video yang kedua yang saya tonton dan yang sudah saya pelajari. Oke, video kedua tersebut membahas tentang materi manajemen operasi. Pendahuluan, yaitu nama pembicara tersebut bernama Budi Hartanto dari Universitas Pajajaran. Manfaat yang saya peroleh setelah menonton video tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya memperoleh ilmu dan pengetahuan tentang mengetahui fungsi esensial dalam menghasilkan produksi. Yang kedua, mengetahui pengertian operasi dan manajemen operasi. Dan yang ketiga, posisi manajemen operasi dalam dalam perusahaan manufaktur. Yang keempat, penting belajar manajemen operasi. Yang kelima, 10 putusan manajemen operasi. Yang selanjutnya adalah pengetahuan perkembangan dan sejarah manajemen operasi. Oke. Serta perbedaan antara barang dan jasa. Proses transformasi terdiri dari 6 jenis, yaitu fisik, lokasi, pertukaran, fisiologikal, psikologi, dan informasi. Dan itu materi selanjutnya yang saya pelajari adalah pada video kedua, mengetahui pola kegiatan usaha industri dan
Konsep produktivitas, perbandingan antara output dan input untuk meningkatkan produktivitas. Oke, itu dari materi-materi yang saya tonton dan saya pelajari serta manfaat yang saya dapat. Yang selanjutnya kita membahas pada video yang ketiga. Video tersebut berjudul tentang pengertian manajemen operasi. Pembicara adalah Iqbal Satyanegara SE MSI dari Universitas Terbuka. Manfaat yang saya peroleh setelah menonton video tersebut sebagai berikut. Yang pertama, saya memperoleh ilmu dan pengetahuan tentang pengertian manajemen operasi, produksi, siklus alur konsumen. Siklus atau alur manajemen operasi, proses input dan output. Oke, proses input dan output itu. Oke. Materi yang keempat, video yang keempat yang saya pelajari dan yang saya tonton dan saya pelajari antara lain sebagai berikut. Yang pertama, video tersebut mempelajari tentang manajemen operasi. Di dalamnya ada pengertian, fungsi dan pengertian dan fungsi. Nama pembicara tersebut bernama Rahmat Hidayat. Ini Dea Dwi Afrianti, Rika Nur Hikmah dan kawan-kawan. Materi ini merupakan tugas kelompok dari mahasiswa. Oke. Manfaat yang saya peroleh setelah menonton video tersebut adalah yang pertama, saya memperoleh ilmu dan pengetahuan tentang pengertian manajemen operasional, fungsi-fungsi manajemen operasional, serta kesimpulan dari hasil video tersebut. Oke. Video yang kelima yaitu tentang materi tentang pengertian manajemen operasi, yaitu pada channel YouTube DM Home Studio. Manfaat yang saya peroleh setelah menonton video tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui fungsi manajemen operasi. Selanjutnya tentang pentingnya mempelajari manajemen operasi. Setelah itu, manajemen operasi memiliki 3 nama, di antaranya manajemen operasional, manajemen produksi, dan manajemen pabrik. Oke. Selanjutnya yang saya pelajari pada video kelima adalah tentang sejarah manajemen pabrik, sejarah manajemen produksi, dan sejarah manajemen operasi. Oke. Selanjutnya yang saya pelajari pada video kelima adalah tentang definisi manajemen dan operasional, definisi manajemen operasi, tentang kriteria manajemen operation menurut para ahli. Selanjutnya adalah tentang 4 unsur manajemen operasi, tujuan manajemen operasi, dan 3 kategori kebijakan operasi, serta ruang lingkup manajemen operasi. Oke. Dan jenis keputusan manajemen operasi serta desain sistem operasi dan produksi, serta pengoperasian sistem produksi dan operasi. Yang terakhir adalah model umum fungsi produksi dimulai. Itu tadi materi-materi yang saya pelajari pada video kelima. Dan itu yang saya dapat ilmu dan pengetahuannya. Selanjutnya kita membahas pada video yang keenam. Materi tersebut tentang pentingnya manajemen operasi. Pembicara bernama Stephanie Goni. Jadi manfaat yang saya peroleh setelah menonton video tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya memperoleh ilmu dan pengetahuan tentang pengertian manajemen operasional, tujuan manajemen operasional, ruang lingkup manajemen operasional, dan pentingnya manajemen operasional bagi perusahaan. Kita masuk pada video yang ke-7, yaitu berjudul manajemen operasi. Nama pembicara tersebut adalah Siatun dari Universitas Pancabakti.
Manfaat yang peroleh setelah menonton video tersebut yaitu saya memperoleh ilmu dan pengetahuan tentang mengapa manajemen operasional dipelajari, 10 keputusan manajemen operasi, dan mengapa manajemen operasi penting bagi perusahaan. Oke, kita masuk pada video ke-8, mempelajari tentang manajemen operasi 2. Pembicara bernama Aryono Putranto. Manfaat yang saya pelajari setelah menonton video tersebut, saya memperoleh ilmu pengetahuan tentang manajemen operasi banyak dibutuhkan untuk bidang-bidang penting. Oke. Karena setiap perusahaan harus memenuhi permintaan-permintaan dan melalui fungsi-fungsi produksi. Oke. Di situ di video tersebut ada contoh akuntan perlu mempelajari sistem perencanaan, manajer keuangan, spesialisasi manajer pemasaran, dan spesialisasi personalia, dan spesialisasi manajemen operasi sistem. Oke. Kita masuk pada video yang ke-9, yaitu tentang strategi operasional. Nama channel YouTube-nya yaitu DM Home Studio. Manfaat yang saya peroleh setelah menonton video tersebut, yang pertama, saya memperoleh ilmu dan pengetahuan tentang manajemen operasional, pengertian strategi menurut para ahli, pengertian strategi operasional, fungsi operasional, serta strategi operasional membentuk pola-pola pengambilan keputusan. Setelah itu, strategi operasional menurut para ahli, indikator strategi operasional, dan kontribusi manajemen operasi pada strategi. Dan yang saya pelajari juga pada video 9 yaitu tentang 10 keputusan operasi. Itu tadi materi dan yang saya pelajari dan yang saya peroleh dari video ke-9. Selanjutnya kita masuk kepada video ke-10. Video ke-10 tersebut membahas tentang strategi operasional untuk perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa. Nama pembicara tersebut bernama Irma Yanti STMM. Oke, manfaat yang saya peroleh setelah menonton video tersebut yaitu saya memperoleh ilmu dan pengetahuan tentang apa itu strategi operasional, tahapan strategi operasional, strategi bisnis unit, strategi pemasaran, strategi fungsional, strategi operasional untuk barang dan jasa, definisi strategi operasional, tujuan perusahaan pada visi dan misi, tahapan strategi operasional, analisis SWOT, menentukan strategi bisnis unit, dan menentukan strategi fungsional. Itu tadi materi-materi yang saya peroleh dan yang saya dapati dari saya menonton video ke-10. Selanjutnya kita masuk kepada video ke-11, yaitu judul tersebut yaitu strategi operasi bagian 3, teori dan aplikasi manajemen operasional, subtema strategi operasi. Nama pembicaranya bernama Dr. Hamdan MM. Manfaat yang saya peroleh setelah saya menonton video tersebut ialah saya memperoleh ilmu dan pengetahuan tentang definisi strategi operasional. Strategi operasi berasal dari input dan menghasilkan pelayanan yang baik. Faktor-faktor yang mendorong perlunya strategi operasi. Yang keempat adalah indikator strategi operasional, tipe-tipe strategi operasional, dan yang terakhir yang saya pelajari ada proses perumusan strategi. Oke, itu tadi yang saya pelajari pada video ke-11. Selanjutnya kita masuk kepada video ke-12. Oke, materi ke-12, video ke-12 tersebut mempelajari tentang perencanaan produksi massal, materi perencanaan produksi. Nama pembicara tersebut bernama Nick Kongopi. Manfaat yang saya peroleh setelah menonton video tersebut, saya memperoleh ilmu dan pengetahuan tentang definisi produksi massal, kriteria produksi massal, contoh produksi massal.
Perencanaan produksi massal, definisi perencanaan produksi massal, rencana produksi massal. Beberapa istilah yang biasa digunakan dalam perencanaan produksi massal. Selanjutnya yang saya pelajari adalah tentang tujuan rencana produksi, proses perencanaan produksi, langkah-langkah perencanaan produksi, aspek produksi, jenis-jenis produksi, proses produksi, dan dimensi spesifik usaha mengembangkan produk. Hubungan antara perencanaan dan kontrol produksi. Fase dalam perencanaan produk, keuntungan produk massal, kerugian produk massal, dan indikator keberhasilan produk massal, serta proses produksi. Itu tadi yang saya pelajari dari materi video ke-12. Oke, selanjutnya video yang ke-13 tentang perencanaan produksi materi tersebut. Oke, yang saya peroleh dari materi tersebut yaitu saya memperoleh ilmu dan pengetahuan tentang definisi perancangan proses, seleksi proses dan tipe proses produksi, faktor-faktor pertimbangan dalam keputusan seleksi proses, dan diagram produksi. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada video ke-14. Oke, video ke-14 membahas tentang literasi keuangan atau perencanaan keuangan. Nama YouTube channel tersebut bernama Minisite OJK. Oke, manfaat yang saya peroleh setelah menonton video tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama, saya memperoleh ilmu dan pengetahuan tentang mengelola keuangan dengan cerdas, konsisten mengelola keuangan dengan cerdas, pintar mengelola penghasilan untuk kehidupan sehari-hari dan masa yang akan datang, dan presentasi mengelola keuangan yang tepat dan benar. Oke, selanjutnya kita akan membahas video yang ke-15. Oke, video tersebut tentang perencanaan fasilitas. Nama pembicara tersebut bernama Jumadi Ridwan. Manfaat yang saya peroleh setelah menonton video tersebut yaitu saya memperoleh ilmu dan pengetahuan tentang tata letak fasilitas, pengaruh layout, sasaran tata letak yang baik, prinsip tata letak, manfaat layout yang baik, jenis layout, keuntungan layout yang baik, kerugian layout yang tidak baik, tata letak aliran lini, tata letak proses, perencanaan layout kantor, rumah, warehouse, dan toko, serta menentukan jaringan kerja. Itu tadi ilmu dan pengetahuan yang saya peroleh dari saya menonton video ke-15. Selanjutnya kita masuk pada video ke-16. Video ke-16 membahas tentang manajemen produksi, episode ke-8, perencanaan fasilitas. Oke. Nama pembicara tersebut bernama Juhandi SPMSC. Manfaat yang saya peroleh setelah saya menonton video tersebut ialah saya memperoleh ilmu dan pengetahuan tentang tata letak fasilitas, pemeliharaan fasilitas, tujuan perencanaan, faktor pertimbangan perencanaan fasilitas, daur ulang hidup fasilitas, proses perencanaan fasilitas, klasifikasi perencanaan fasilitas, berbagai kebijakan dan alternatif pemeliharaan, contoh soal, kebijakan pemeliharaan preventif, dan kategori kebijaksanaan. Itu tadi ilmu dan pengetahuan yang saya peroleh dari saya menonton video ke-16. Selanjutnya kita masuk ke video ke-17, yaitu video tersebut tentang membuat rencana pemasaran. Pada channel YouTube tersebut bernama Mary Crops Indonesia. Nama pembicara bernama Yunida Paramita. Manfaat yang saya peroleh setelah saya menonton video tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama, saya memperoleh ilmu dan pengetahuan tentang membuat rencana pemasaran, menganalisis target pasar,
menentukan target pasar, menganalisa, menentukan lokasi usaha yang tepat dan strategis, cara memperkenalkan usaha melalui Google Businessku dan Marketplace. Yang keempat, yang terakhir adalah tentang rencana promosi. Itu tadi yang saya pelajari dari video yang saya peroleh ilmu dan pengetahuannya dari video ke-17. Selanjutnya kita akan membahas kepada video ke-18. Oke, video ke-18 tersebut membahas tentang perencanaan sumber daya manusia. Nama channel YouTube-nya tersebut bernama Belajar Bersama. Manfaat yang saya peroleh setelah menonton video tersebut ialah saya memperoleh ilmu dan pengetahuan tentang definisi perencanaan sumber daya manusia menurut para ahli, komponen perencanaan sumber daya manusia, itu aspek pokok perencanaan sumber daya manusia, tujuan perencanaan sumber daya manusia, manfaat perancangan sumber daya manusia, kepentingan perencanaan sumber daya manusia, hal-hal yang harus diperhitungkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Faktor-faktor menentukan jumlah, karakteristik, dan kemampuan sumber daya manusia. Faktor-faktor perencanaan sumber daya manusia, analisis kebutuhan sumber daya manusia, dampak turnover, dan faktor penyebab turnover. Itu dari materi-materi yang saya pelajari pada video ke-18. Selanjutnya kita masuk pada video ke-19. Itu video tersebut berbicara tentang perencanaan sumber daya manusia. Pembicaranya bernama Romi Muhammad Ramadhani. Manfaat yang saya peroleh setelah menonton video tersebut yaitu saya memperoleh ilmu dan pengetahuan tentang pengertian perencanaan sumber daya manusia, tujuan kegunaan perancangan sumber daya manusia, langkah-langkah perancangan sumber daya manusia, peramalan kebutuhan sumber daya manusia menurut para ahli, penentuan kebutuhan sumber daya manusia di masa yang akan datang, serta analisis beban kerja. Oke. Setelah saya menonton video sebanyak 19 video tersebut, saya benar-benar banyak memperoleh ilmu dan pengetahuan tentang pentingnya mempelajari mata kuliah manajemen operasional 1 pada jurusan manajemen di Fakultas Ekonomi. Oke. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 4. Adapun pertanyaan dan jawabannya sebagai berikut. Yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen persediaan. Kenapa manajemen persediaan begitu penting bagi perusahaan? Yang dimaksud dengan manajemen persediaan ialah salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Aktivitas yang dilakukan manajemen persediaan adalah mulai dari proses persediaan, penyimpanan, hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Manajemen persediaan begitu penting bagi perusahaan karena yang pertama, membantu proses persediaan di perusahaan agar tidak kekurangan. Yang kedua, memberikan kemudahan dan kelancaran aktivitas organisasi di perusahaan. Dan yang ketiga, memberikan kemudahan dan kelancaran aktivitas produksi dalam bidang perdagangan di perusahaan. Oke. Selanjutnya kita membahas soal dari UAS Manajemen Operasional 1 di nomor 5. Pertanyaan adalah sebagai berikut. Apa yang dimaksud dengan just in time? Apa manfaat just in time bagi Anda sebagai mahasiswa dan bagi perusahaan? Oke. Yang dimaksud dengan just in time adalah suatu proses produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi hingga perusahaan mampu menyerahkan produknya.
baik barang maupun jasa, sesuai kehendak konsumen pada tepat waktu. Sedangkan manfaat just in time bagi saya sebagai mahasiswa antara lain: 1, saya memperoleh ilmu dan pengetahuan tentang materi just in time, definisi just in time, tujuan just in time, dan manfaat just in time, kelebihan serta kekurangan sistem produksi just in time. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan, integritas dan kualitas mahasiswa. Yang ketiga adalah ketepatan waktu. Yang keempat, adanya efisiensi waktu, tenaga dalam mengerjakan segala sesuatu. Yang kelima adalah menjaga komitmen dan konsisten dalam setiap pengambilan keputusan. Itu tadi manfaat just in time bagi saya sebagai mahasiswa. Kita masuk jawaban yang selanjutnya. Manfaat just in time bagi perusahaan. Yang pertama ialah tingkat persediaan atau stok level yang rendah sehingga menghemat tempat penyimpanan dan biaya-biaya terkait dengan biaya sewa tempat dan biaya asuransi. Manfaat yang kedua untuk just in time bagi perusahaan adalah bahan-bahan produksi hanya diperoleh pada saat diperlukan saja, sehingga hanya memerlukan modal kerja yang rendah. Yang ketiga, dengan tingkat persediaan yang rendah memungkinkan terjadinya pemborosan akibat produk yang ditinggalkan zaman lewat kadaluarsa dan rusak atau usang akan menjadi semakin rendah. Manfaat just in time yang keempat bagi perusahaan ialah menghindari penumpukan produk jadi yang tidak terjual akibat perubahan mendadak dalam permintaan oleh konsumen. Yang kelima adalah memerlukan penekanan pada kualitas produk-produk. Memerlukan penekanan pada kualitas bahan-bahan produksi yang dipasok oleh supplier atau pemasok, sehingga dapat mengurangi waktu pemeriksaan dan mengerjakan ulang. Itu tadi manfaat just in time bagi perusahaan. Kita masuk kembali kepada soal di nomor 6. Adapun pertanyaannya sebagai berikut. Sebutkan dan jelaskan metode-metode peramalan yang dapat digunakan oleh perusahaan. Mengapa peramalan perlu dipelajari oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen operasi 1? Jawabannya adalah metode-metode peramalan yang dapat digunakan oleh perusahaan antara lain. Menurut Pak Lahali, yang pertama, menurut Gaspress 1998, metode-metode peramalan terdiri dari 1. Metode kuantitatif intrinsik, sering disebut sebagai model-model deret waktu atau time series model. Yang kedua, model deret waktu yang populer dan umum diterapkan dalam peramalan permintaan adalah rata-rata bergerak atau moving averages. Yang ketiga adalah tentang pemulasan eksponensial, dan yang keempat adalah proyeksi kecenderungan. Dan yang kelima adalah model kuantitatif ekstrinsik, sering disebut juga sebagai model kasual dan yang umum digunakan oleh metode regresi. Selanjutnya, model rata-rata bergerak menggunakan sejumlah data aktual permintaan yang baru untuk membangkitkan nilai ramalan untuk permintaan di masa yang akan datang. Model rata-rata bergerak terdapat dua jenis: rata-rata bergerak tidak berbobot dan rata-rata bobot bergerak. Selanjutnya kita membahas kepada pola data yang tidak stabil atau perubahan besar dan
bergejolak. Umumnya digunakan model pemulasan eksponensial. Oke. Selanjutnya kita membahas model regresi linear model, yaitu analisis regresi linear adalah suatu metode populer untuk berbagai macam permasalahan. Menurut Hartring 1974, dua variabel yang digunakan, yaitu variabel X dan variabel Y, diasumsikan memiliki kaitan satu sama lain yang bersifat linear. Oke, itu tadi adalah metode-metode yang digunakan, metode-metode peramalan yang digunakan perusahaan menurut para ahli. Yang selanjutnya kita akan membahas pada peramalan perlu dipelajari oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen operasi karena sebagai alat bantu untuk merencanakan sesuatu yang lebih efektif dan lebih efisien. Yang kedua, untuk menetapkan kebutuhan sumber daya pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Yang ketiga, untuk membantu keputusan yang tepat. Itu tadi jawaban-jawaban pada soal nomor 6. Selanjutnya kita membahas pada soal yang ke-7. Adapun pertanyaannya sebagai berikut. Bagaimana cara Anda meningkatkan produktivitas kerja karyawan di perusahaan yang Anda pimpin? Jawab dengan landasan teori. Oke. Cara saya meningkatkan produktivitas tenaga kerja karyawan di perusahaan yang saya pimpin antara lain sebagai berikut. 1. Menurut Nasution dalam buku bernama Manajemen Mutu Terpadu yang dikutip dari Ross 2001-209 mengemukakan cara untuk meningkatkan produktivitas perusahaan sebagai berikut. 1. Menerapkan program reduksi biaya. Yang kedua, mengelola pertumbuhan. Yang ketiga, bekerja lebih tangkas. Yang keempat, mengurangi aktivitas yang tidak perlu. Yang kelima, bekerja lebih efektif. Lebih efektif. Yang upaya peningkatan produktivitas kerja menurut Siagian 2011 sebagai berikut. 1. Perbaikan terus-menerus, peningkatan mutu hasil pekerjaan, dan pemberdayaan sumber daya manusia. Yaitu yang pertama adalah mengelompokkan para pegawai unggulan, memberikan hadiah dan imbalan bagi pegawai yang memiliki kreativitas, dan menanamkan budaya perusahaan yang produktif. Itu tadi jawaban dari soal yang ke-7. Selanjutnya kita masuk ke soal yang ke-8. Apa yang dimaksud dengan kapasitas produksi? Coba cari artikel di Google mengenai kapasitas produksi dan jelaskan artikel tersebut. Yang artikel tersebut dari Google mengenai kapasitas produksi yaitu Kajian Pustaka www.kajianpustaka.com tahun 2020 kapasitas produksi. Yang dimaksud dengan kapasitas produksi ialah suatu tingkat yang meningkatkan batas kemampuan penerimaan, penyimpanan, atau keluaran dari suatu unit. Kapasitas atau output untuk memproduksi dalam suatu periode waktu tertentu. Berikut definisi dan pengertian kapasitas produksi dari beberapa sumber buku. Menurut Handoko 1986, kapasitas produksi adalah suatu tingkat keluaran, suatu kuantitas keluaran dalam periode tertentu dan merupakan kuantitas keluaran tertinggi yang mungkin selama periode waktu tertentu. Sedangkan menurut Buffa
2006, kapasitas produksi adalah kemampuan pembatas dari unit produksi untuk berproduksi dalam waktu tertentu dan biasanya dinyatakan dalam bentuk keluaran atau output dan persatuan waktu. Sedangkan menurut Yamit 2011, kapasitas produksi adalah jumlah maksimum output yang dapat diproduksi dalam satuan waktu tertentu. Sedangkan menurut Heiser dan Render 2015, kapasitas produksi adalah suatu terobosan atau sejumlah unit yang mana tempat fasilitas dapat menyimpan, menerima, atau memproduksi suatu periode tertentu. Oke, itu tadi jawaban dari soal nomor 8. Selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 9. Apa kesan-kesan Anda mempelajari manajemen operasi 1 secara daring dan manfaat apa yang Anda peroleh belajar manajemen operasi secara daring? Oke. Jawabannya, kesan-kesan yang saya pelajari, kesan-kesan yang saya peroleh dalam mempelajari manajemen operasi 1 secara daring adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya memperoleh banyak ilmu, pengetahuan, dan wawasan tentang manajemen operasional. Yang kedua, menumbuhkan kemandirian dalam proses belajar. Yang ketiga adalah memberikan motivasi kepada saya akan pentingnya untuk terus berusaha dan berpikir positif di tengah keterbatasan. Zoom meeting menurut saya merupakan alternatif terbaik untuk pada masa pandemik COVID-19 ini dan membantu mahasiswa untuk mampu mengatur waktu dan tenaga agar terus belajar secara mandiri dan rajin. Oke. Manfaat yang saya peroleh setelah belajar manajemen operasional 1 ini melalui daring antara lain. 1. Kemandirian tercipta karena mahasiswa diminta untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, terutama pada dosen kami, Bapak Adi Mursalin SEMM, yaitu beliau memberikan kami dan mengharuskan kami untuk terus belajar, mempelajari materi-materi yang diberikan, baik dalam bentuk materi tertulis maupun materi-materi secara visual atau seperti YouTube dan video lainnya. Oke, manfaat yang kedua adalah Zoom meeting memberikan kesempatan bagi saya untuk bertatap muka dan mengutarakan ide-ide dan pemikiran pada mata kuliah manajemen operasi 1. Oke. Yang ketiga adalah manfaat yang saya peroleh, yaitu saya dapat mengutarakan dan menyampaikan tugas-tugas yang sudah dikerjakan, baik secara langsung maupun secara tertulis. Oke, manfaat yang terakhir adalah memperoleh ilmu dan pengetahuan tentang materi manajemen operasional 1. Materi yang saya dapati yaitu manajemen operasional, strategi operasi, manajemen rantai pasok atau supply chain management, dan manajemen persediaan serta just in time. Oke, demikianlah jawaban dari soal-soal ujian akhir semester pada mata kuliah manajemen operasional 1 pada dosen kami Bapak Adi Mursalin SEMM. Demikian, semoga video ini bermanfaat dan sebagai pertanggungjawaban saya pada mata kuliah manajemen operasional 1. Demikian dari saya, selamat menikmati dan selamat siang.